Jadi tetap harus semangat guys, sebagai perempuan. Kata-kata strong itu bukan hanya sebagai slogan ya, tapi strong itu adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan dari hari ke hari. Dan melalui Vena Melinda Channel ini, orang Dena nih kuat banget, ya pasti kita akan minta kepada Allah ya kekuatan itu melalui doa, melalui sholat. Dan sebenarnya kadang-kadang pernah nggak sih ada rasa kayaknya capek banget dan kayaknya nggak kuat banget, itu apa udah lewat semua apa ya? Tapi ini bener-bener ya guys ya, ini buat pengalaman kita semua ya. Pada saat kita sehat, kita harusnya banyak lebih bersyukur, bukan malah memikirkan hal-hal yang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya yang suka banget dan yang sering nonton Vena Melinda Channel. Harus sering dong, malah kalau bisa subscribe, malah kalau bisa like terus, komen terus. Karena bintang tamuku, waduh ini pasti menginspirasi semua orang. Dan kali ini guys, alhamdulillah akhirnya ini seorang ibu yang hebat. Pokoknya 4 jempol deh buat ibu ini. Cantik, strong, kemudian menginspirasi semua orang karena kreatif banget. Jadi dia bisa apa aja. Jadi dia bisa nyanyi, dia bisa jaipong, dia bisa nge-rap, dia bisa apa lagi ya? Jadi ibu yang baik. Pokoknya lengkap banget. Siapa lagi kalau bukan Denada? Yeay, Mbak Vena. Kabar cantik. Alhamdulillah kabar baik Mbak Vena, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini di rumah di Singapura nih. Ini di rumah di Singapura dan memang ya udah 9 bulan ini berapa ya? Udah hampir setahun nih Mbak Vena aku bener-bener di Singapura dan sementara ya memang fokus di sini dulu gitu. Gimana kabarnya si cantik Aisyah? Alhamdulillah Mbak, Aisyah baik-baik aja. Dia tentunya juga dengan keadaan situasi pandemi yang seperti sekarang ini yang dialami oleh di seluruh dunia, termasuk di Singapura, dan dengan situasinya dia, of course kita harus ekstra menjaga gitu. Itu makanya sebenarnya alasan utamanya kenapa aku memutuskan untuk nggak pulang-pulang dulu ke Indonesia, khususnya dari mulai masa pandemi ini, supaya aku betul-betul fokus jaga dia. Jadi even memang sebelum masa pandemi ini kita juga nggak pernah bawa dia keluar-keluar terlalu sering Mbak. Jadi emang karena dia menjalani yang namanya kemoterapi, otomatis kan dia pasti mempunyai kekuatan imun tubuh yang berbeda dengan kita-kita yang sehat. Jadi memang harus dijaga dari dulu. Tapi semenjak adanya pandemi ini, jadi kita jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat ngejaganya. Dan ya nggak apa-apa, tapi alhamdulillah semua baik-baik aja, dia juga baik-baik aja. Bete karena nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana. Tapi ya udah deh, bisa-bisanya kita ya. Jadi mama kan mesti kreatif ya Mbak Vena ya. Jadi Dena, aku tadi memang sengaja bikin komen dari orang-orang. Jadi aku share di Instagram aku, siapa yang kangen sama Denada, siapa yang pengen tanya sama Denada tentang keadaan dia sekarang. Dan waduh, dalam waktu cuma 15 menit banyak banget. Jadi aku boleh bacain ya? Boleh Mbak. Iya, jadi ini banyak nih yang nanya nih dari Feral Nabil ya. Apa sih kesulitan yang dialami sekarang dan gimana cara menanggapinya? Kan kita tahu ya, merawat anak yang dalam keadaan seperti ini tuh nggak mudah. Gimana sih Dena kok masih bisa smiling, malah ngajarin Zumba. Aku dengar kemarin malah punya kepikiran untuk bikin Zumba for kids ya, untuk anak-anak yang terkena kanker. Gimana sih Dena? Iya. Sebenarnya kalau ditanya apakah menantang, apakah berat, ya aku kalau boleh aku jujur sebagai seorang manusia, aku bisa bilang inilah masa terberat dalam hidup aku gitu. Maksudnya benar-benar kayak semuanya terjadi begitu cepat Mbak. Jadi dalam kita kesini pun itu
hanya dalam hitungan nggak sampai 1 minggu tiba-tiba kehidupan kita berubah kan. Begitu Aisyah sakit di Indonesia cuma sempat dirawat sebentar di Indonesia sebelum akhirnya kita putuskan untuk pindah ke Singapura. Jadi benar-benar udah bukan culture shock lagi. Iya, iya. Udah shock semuanya. Tapi itu kayak di awal 6 bulan 1 tahun pertama itu aku bisa bilang itulah yang terberat karena kita betul-betul kaget dan kita harus cepat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Apalagi dengan keadaannya Aisyah, nggak bisa kita berlarut-larut gitu dari pihak aku, dari papanya, dari kita keluarga besar. Kita nggak bisa berlarut-larut sedih pasti ada, nangis ya pasti sehari udah berapa kali Mbak, namanya kita bicara anak gitu. Tapi kenyataan yang ada pada saat itu memang membuat kita sadar mau nggak mau kayak kita harus ngencengin skrupnya kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi kayak fokus karena waktu terus berjalan. Aisyah juga butuh pengobatan cepat, butuh treatment cepat, dan semua nggak bisa nunggu gitu, nggak bisa nunggu sampai ntar dulu deh gue masih sedih gitu ya, ibaratnya ya kita sebagai manusia, ntar dulu gue masih sedih, bisa nggak ini kita bicarain besok aja dulu treatmentnya mau diapain, atau tunggu dulu gue lagi pusing, ntar nggak bisa kita omongin besok nggak surgery-nya mau kapan, kan nggak bisa gitu loh Mbak. Jadi emang semua harus autopilot gitu, harus benar-benar yang Oke, ini kedepannya apa? Ini mau surgery, treatmentnya ini, bagaimana? Agree, apa discuss, cari rumah gitu. Yang pada saat itu kita kesini nggak ada pemikiran akan tinggal bertahun-tahun Mbak. Di sini nggak akan kepikiran akan tinggal sampai hampir 3 tahun begini. Jadi akhirnya setelah melewati 1 tahun itu mulailah kita sudah mulai terbiasa gitu. Tantangannya sampai sekarang ya masih ada aja. Apalagi yang namanya kenyataan bahwa mungkin ini juga nggak bisa dipungkiri ya Mbak, keadaan pandemi di mana semua menjadi begitu sulit, kita cari duit sulit. Aku nggak bisa kerja, nggak bisa pulang ke Indonesia, jadi pemasukan juga aku nggak ada, penghasilan juga nggak ada. Jadi sementara tinggal di sebuah negara yang apa-apa living mahal. cost jadi tantangannya masih ada gitu, dan memang jadi PR baru lagi gitu buatku. Tapi nggak apa-apa, aku merasa bahwa kalau ditanya kok masih bisa sekarang begini, kepikiran lagi bikin kelas Zumba buat kids, anak-anak jagoan-jagoan pejuang kanker di Indonesia. Nggak ada sih Mbak, bener-bener karena Allah aja kalau aku bilangnya. Nggak kepikiran sebagai aku, sebagai manusia ya. Kayaknya kalau logika gitu, aduh nyampe sejauh ini, terus bisa kita menjalani sampai sekian lama dengan segala tantangannya gitu. Kalau bukan karena Allah yang kasihan sama kita, kalau bukan karena Allah yang nolongin kita, bener-bener nggak mungkin bisa sampai kayak begini sampai sekarang gitu. Jadi karena kebaikan Allah saja. Dena, ini aku langsung ya, ada lagi yang nanya nih. Iya. Dari Klenengan, Jogja. Langkah apa yang akan ditempuh oleh Mbak Denada untuk menguatkan hati Denada sendiri dan putrinya? Gimana mekanisme screening dalam proses penyembuhan putrinya? Dan yang terakhir, semoga lekas sembuh untuk si cantik Aisyah, sehat selalu untuk Mbak Dena, semoga keadaan lekas membaik. Nah, ini pertanyaan Amin, semua ya orang ya. Iya. Pertanyaan pertama tadi apa Mbak? Ini langkah apa yang ditempuh Dena untuk menguatkan hati? Kan kadang-kadang kalau kita habis kemo, misalnya si kecil pasti kan dia ada mengalami perubahan-perubahan. Gimana menguatkannya? Pasti kan itu nggak gampang ya. Apalagi anak kecil. Betul. Kan kalimat-kalimatnya kita harus hati-hati banget. Gimana Dena? Yes. Kalau untuk Aisyah, basically nggak ada rumus yang, menurutku nggak ada rumus yang terlalu rumit gitu Mbak. Karena sebagai seorang ibu, aku percaya banget bahwa kita itu selalu mempunyai ikatan yang magical banget sama anak gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa kalau kita kuat, maka kita akan bisa memberikan kekuatan buat anak kita. Kalau kita terus menghiasi atau mengelilingi diri kita dengan energi dan semangat yang positif, itu akan ikut juga ke anak kita. Kalau kita bahagia, maka itu akan nyampe juga ke anak kita. Begitu juga kalau kita stres, kita sedih, itu juga pasti akan kerasa ke anak. Jadi
aku selalu merasa itu, apalagi aku selalu diajarin sama mamaku dulu bahwa doa ibu itu yang paling manjur, doa ibu itu yang paling ampuh, apapun yang dikatakan sama ibu itu bisa jadi, istilahnya dalam tanda kutip tuh bisa jadi keramat gitu. Mustajab ya. Iya, jadi aku tuh selalu berusaha sama Aisyah hanya just being seorang ibu gitu, sebagaimana yang selama ini ibuku ajarkan kepadaku gitu, bahwa aku mendoakan dia tentunya tiada henti, tapi di saat dia memang sedang betul-betul menjadi sebagaimana seorang anak kecil menjalani kemoterapi, dia pasti mengalami hal-hal sekian banyak ya Mbak, dari mulai fisiknya juga berubah, secara mental juga pasti adalah dampaknya juga ke dia gitu. Yang paling penting adalah aku selalu menunjukkan sama dia dan berusaha membuat dia selalu aware dan sadar bahwa aku tidak akan kemana-mana, aku akan ada di sini, aku akan selalu bersama kamu, you will be fine, I will pray for you, tidak akan berhenti ibu mendoakanmu. Dan tentunya hal-hal yang paling penting menurut aku adalah selalu menyadarkan kepada dia bahwa tidak ada kuasa yang lebih daripada kuasa Allah. Kalau kamu nggak seneng dan merasa tidak nyaman, aku selalu bilang sama dia, misalnya dia bilang sama aku, ibu sakit gitu, atau ibu nggak enak rasanya, ibu kenapa aku botak, ibu kenapa kok begini gitu, dan dia menangis gitu, aku selalu bilang sama dia, kalau kamu mau minta, kamu minta apapun sama Allah. Aku bilang, karena Allah itu yang punya semuanya, yang kamu tahu dan yang kamu tidak tahu, yang ada di bumi dan yang ada di luar bumi, ini semua punya Allah. Kamu minta apapun sama Allah, kamu minta dengan segenap hatimu, bicara sama Allah, minta sama Allah, kasih tahu sama Allah apa yang kamu kepinginin. Misalnya ya kalau dia kayak dulu aku kepingin rambut aku tumbuh lagi, karena dia dulu bener-bener sampai botak Mbak, aku bilang sama Allah, aku bilang dan ya itu kita jadikan kayak kebiasaan kita tiap malam. Jadi tiap malam sebelum tidur aku suruh dia berdoa, tentunya dengan doa-doa yang biasa diajarkan, yang kita tahu lah ya, dan juga doa yang dalam bahasanya dia sendiri meminta apapun yang dia ingin minta saat itu gitu, mau rambutnya tumbuh lagi, mau sehat, mau cepat sembuh, mau makin kuat dan segala macam yang lainnya gitu. Dan untuk selain itu ya paling hanya ya tadi Mbak, being a mom aja, selalu memberikan semangat yang positif ke dia gitu. Dan memang aku ada trik-trik kecil yang mungkin aku nggak tahu apakah ini mungkin nggak semua orang akan setuju dan agree dengan ini, tapi kalau aku, karena dia waktu itu pada saat itu didiagnosa itu umurnya masih sangat amat kecil, jadi masih bisa dalam tanda kutip dibohong-bohongi sedikit. Jadi dulu aku sampai dengan sekarang sebenarnya sih aku nggak pernah memberikan dia terlalu banyak informasi mengenai apa kondisinya dia gitu, bahwa kondisi dia itu seperti ini, bisa ada begini pengobatan yang dia jalani itu seperti ini, aku nggak pernah kasih tahu. Pokoknya buat aku hanya kasih ke dia seolah-olah kamu tuh cuma lagi nggak enak badan, seolah-olah tuh seperti itu Mbak, tapi you're okay, cuma kamu lagi nggak enak badan aja. Jadi kamu mesti kemo hari ini. Jadi kemo nih apa? Nggak ada ini. Jadi Dena gitu. Sorry, jadi sekarang Aisyah tuh taunya dia sakit apa? Aisyah sampai saat ini kita nggak pernah ngobrolin Mbak, dia pernah nanya dulu sama aku, ibu sebenarnya Aisyah ini kenapa sih gitu, dan aku selalu jawab sama dia, nggak apa-apa, you are okay. Aku bilang kamu baik-baik saja, cuma memang kamu sekarang lagi kurang sehat gitu, karena kan dia tahu di dokter pasang waktu di Indonesia masih pasang infus, belum pasang kimoport kan, suntik apa, ketemu dokter, minum obat, dia tahulah bahwa dia not well gitu. Tapi aku bilang sama dia, tapi you're okay. Cuma dia tahu lah Mbak, kita kan kalau ke rumah sakit ada tulisannya Cancer Clinic for Children ya. Dia tahu bahwa Cancer Clinic for Children, tapi dia nggak tahu apa itu cancer, seperti apa, dia nggak tahu. Kita nggak pernah kasih info itu ke dia gitu. Jadi intinya rutinitas Denada sekarang ini benar-benar untuk menjaga Aisyah, apalagi sekarang pandemi, dia tidak boleh sama sekali terkena penyakit apapun ya. Itu. Iya Mbak, betul, karena buat anak seperti dia, flu atau pilek biasa aja itu benar-benar kayak kita mesti lapor, dan di treatnya juga mesti serius gitu. Jadi emang kita harus jaga banget dia.
Ini aku kadang-kadang berpikir ya, seorang Dena nih kuat banget, ya pasti kita akan minta kepada Allah ya kekuatan itu melalui doa, melalui sholat. Dan sebenarnya kadang-kadang pernah nggak sih ada rasa kayaknya capek banget dan kayaknya nggak kuat banget, itu apa udah lewat semua, apa ya namanya keimanan seorang kan pasti up and down gitu, terus ngadunya ke siapa selain ke mama? Apakah memang udah ada seseorang yang selalu menguatkan? Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Kayaknya nggak Aduh. mungkin deh se-strong itu kalau nggak ada siapa gitu yang selalu menguatkan seorang Dena gitu loh. Eh, aku justru Mbak nggak pernah aku membatasi banget untuk ngadu sama mama. Jadi aku nggak mau terlalu banyak ngadu sama mama karena aku selalu melihat mama tuh kayak sudah sepuh ya, nggak sepuh banget, cuma maksudnya kasihan gitu karena kan sebagai seorang yang putri pasti kan mama juga sedih dengan apa Iya. yang harus dijalani oleh cucunya gitu, yang harus dijalani oleh aku anaknya gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak mau terlalu banyak ngadu sama dia gitu. Dan kalau ditanya apakah masih ada rasa-rasa, kadang-kadang perasaan aduh nggak kuat nih kayaknya mesti gimana gitu, jujur sampai sekarang masih suka muncul Mbak, khususnya kayak sekarang ini gitu, maksudnya di masa sekarang ini. Tapi eh, aku memang percaya atau enggak, dan jujur memang tempatku ngadu memang ya cuma sama Allah. Karena aku enggak, ya mungkin Mbak Vena juga tahu bahwa dulu mungkin aku masih bisa ngobrol sama papahnya Iya. Aisyah gitu ya, discuss, tapi kan sekarang keadaannya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi dan buat aku untuk ngadu ke orang lain, ke oma atau ke mamaku, kesian karena udah sepuh. Teman-teman sekarang juga semua juga lagi ada burdennya masing-masing ya kan, jadi nggak ada Mbak. Biasanya aku tunggu sampai Aisyah tidur, atau misalnya aku pas lagi melakukan ibadah di saat Aisyah tidur, biasanya disitulah aku ngadu, berkeluh kesah, nggak protes, nggak yang kenapa sih ya Allah, nggak begitu Mbak, tapi cuma kayak ya Allah aku nggak kuat deh kayaknya nih, gimana ya, aku bingung banget, ketakutanku ku kasih tahu, kekhawatiranku ku kasih tahu gitu. Jadi lebih kepada berkeluh kesah tanpa harus marah terhadap keadaan, karena kan memang apapun yang kami jalani aku yakin memang atas sudah diatur sama Allah, dan apapun yang sudah diatur sama Allah kepada kami ya kami yakin insya Allah itu yang terbaik gitu. Jadi ya aku cuma sebagai menjadi manusia biasa di mana aku mengadu aja kepada ilahku, Tuhanku yang mempunyai aku, yang memilikiku dan yang memiliki anakku gitu. Tuh guys, luar biasa ya. Dena umurnya berapa sih Dena? Luar biasa banget nih. Setiap ucapannya tuh bener-bener karena dipraktekin ya. Umur berapa sih Dena sekarang? Aku tuh lahir 78 Desember, jadi Beda 6 Desember. tahun. Beda, iya Mbak ya. Jadi aku Desember ini berapa tuh? 42. 18 tahun ya Mbak. 42 loh guys ya. 42 ya Tuh, benar, 42 iya. Desember ini kan. Iya Desember ini 42 Iya, ya. masih muda, masih semangat. Amin. Jadi aku tuh ya Dena ya, jujur ya, umur 48 kadang-kadang menghadapi kemarin perceraian aja masih suka kadang-kadang terpuruknya kelamaan ya. Sensinya kelamaan. Tapi Dena tuh cepet ya untuk bisa men-set dirinya sendiri, nih aku harus begini. Dan itu bertubi-tubi ya, dari perceraian waktu itu, kemudian Aisyah sakit, terus kemudian tiba-tiba ada pandemi pula gitu ya. Nah ini banyak sekali yang nanya dan agak nggak percaya, masa sih udah di usia muda udah banyak banget gitu ya cobaan hidupnya tapi masih bisa semuanya tuh on the track. Kan kadang-kadang ada ya perempuan langsung jatuh ke pelukan laki-laki gitu, tapi Dena kayaknya nggak ini ya, nggak drama ya gitu. Itu siapa sih yang membentuk karakter Dena seperti itu? Apa mamah bener-bener atau siapa sih sebetulnya? Sebenarnya walaupun aku nggak banyak ngadu sama mama pasti, tapi sedikit banyak pasti mama selalu jadi kayak penguatku gitu. Jadi kalau misalnya aku udah kadang-kadang kalau aku nggak mau ngadu tapi aku dalam keadaan yang berat, aku cuma bilang sama dia, "Ma, doain aku ya," gitu. Terus mama selalu bilang,
udah mama selalu doain kamu. Iya tapi kali ini aku minta 3 kali lipat Oh. doanya, aku selalu bilang begitu. Jadi dia tahu kalau aku udah ngomong kayak gitu berarti ada sesuatu yang lagi berat gitu aku pikirin gitu, dan dia biasanya mama nggak nanya lagi gitu. Tapi aku selalu merasa bahwa dia adalah my rock gitu. Jadi dia adalah penguatku, dia adalah selalu yang membuatku untuk bisa merasa bahwa oke, ada mamaku. Kalau mamaku udah bilang oke, mama akan doain kamu sekarang, itu kayaknya langsung jadi kayak gitu, aku tahu gitu bahwa ibuku sedang mendoakan aku gitu. Nah, kalau misalnya ditanya apakah aku kayak bagaimana caranya aku tetap bisa menjaga untuk terus bisa, Iya. ya sebenarnya gimana ya Mbak, Kan- jujur aja buat aku sekarang di sini energiku, waktuku, fokusku, prioritasku memang sekarang tumpleknya di Aisyah dan segala yang berputar di sekitarnya Aisyah gitu. Jadi memang karena memang alhamdulillah aku juga adalah seorang ya sekarang ini ya bisa dibilang single mom juga ya Mbak ya. Jadinya aku juga mencari nafkah juga untuk diriku sendiri juga gitu, untuk kami juga di sini gitu. Jadi kayaknya kalaupun aku mempunyai energi lebih dan mempunyai ruang untuk mikir yang lebih, aku akan pakai buat itu Mbak. Gimana caranya supaya aku memastikan Aisyah pengobatannya semua lancar, gimana caranya supaya aku walaupun dalam keadaan kayak gini aku tetap bisa ada penghasilan, atau aku tetap bisa untuk memikirkan dan memastikan bahwa 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan kita di sini masih bisa untuk bertahan gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kalau buat aku dengan keadaan yang seperti ini itu energiku buat mikirin itu Masya Allah sih Mbak. Jadinya untuk mikirin yang lain-lain gitu kayaknya emang udah nggak ada tenaganya gitu Mbak. Jadi nggak ada orang waktu yang lah ya. Iya gitu, itu sih. Tapi hebat banget loh. Maksudnya ini semua orang masih penasaran ya. Ini ada namanya Lia Ari 21. Mbak Dena, apa sih saran atau tips buat kami semua para ibu untuk tetap sabar, kuat, semangat sebagai seorang ibu? Padahal kita tahu berat banget yang harus menerima kenyataan melihat anak kita kesakitan. Tapi Mbak tetap survive, putrinya juga hebat, kuat. Saya yakin Mbak Dena akan menjadi seorang ibu dari seorang putri yang sangat cantik. Semoga Allah selalu menjaga Mbak Dena dan putrinya. Tuh, jadi orang-orang tuh masih kayak kok bisa ya. Jadi tapi tadi Dena udah jelaskan berkali-kali itu karena kekuatan dari Allah, dan kita harus fokus untuk meminta hanya kepada Allah, bukan kepada manusia lain ya, siapapun dia. Betul. Nah, Betul. sekarang jadi gimana nih untuk bisa survive secara finansial di pandemi? Kan Dena nggak bisa show dan nggak bisa. Selain tips tadi, gimana Dena? Boleh nggak dibocorin? Karena kan sekarang pandemi orang nggak sakit aja udah kayaknya udah setengah mati gitu. Gimana Dena mengatur keuangan lah atau apalah? Bisa dikasih nggak tipsnya buat ibu-ibu nih? Susahnya Mbak, buat aku tantangannya buat kita sekarang adalah karena kita sendiri selama kita udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun di sini, sebelum masa pandemi pun kita udah jor-joran, istilahnya udah tiba-tiba harus mengeluarkan such a great amount of money dalam waktu yang sangat amat singkat gitu. Jadi itu semua kayak udah di luar perencanaan kita secara financial, juga langsung jadi berantakan kan semuanya gitu. Dan tiba-tiba kena lagi pandemi di mana aku menjadi kehilangan kemampuanku untuk bisa mencari nafkah dan bisa bekerja gitu. Jadi kalau ditanya sekarang ini bagaimana, jujur aku jual apapun yang aku punya gitu, dan itu satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Of course aku melakukan hal-hal lain seperti misalnya aku mempunyai pekerjaan sampingan, alhamdulillah sekarang ini sebagai seorang instruktur Zumba, dimana itu juga bisa menghasilkan untukku gitu. Aku juga punya YouTube, dimana itu juga aku sedang berusaha untuk fokus di situ gitu. Jadi ya itu hanya penghasilan sampingan tambahan yang aku tetap upayakan supaya bisa paling tidak ada pemasukan yang masuk gitu. Tapi di luar itu aku udah jual rumah, udah jual apartemen. Saat ini aku sedang jual 3 rumahku, dan keadaan kayak gini ya Mbak, kita mau jual properti itu
Susah. sekali, tapi suka banget. Tapi ikhtiarku ya di situ gitu. Aku udah semua apa yang aku bisa jual, aku jual karena aku tahu dalam waktu sekian bulan ke depan ini mungkin aku masih belum bisa kembali ke Indonesia dulu gitu. Jadi ya harus bertahan dengan apa yang memungkinkan gitu sih, Mbak. Jadi intinya tipsnya juga begitu ya. Tipsnya kalau kita mau menjadi kuat ya kita harus fokus. Pertama karena kita sayang sama anak ya kita fokus bagaimana caranya anak ini bisa sembuh. Yang lainnya pasti akan ada rezekinya begitu ya kira-kira ya Insya Dena ya. Allah. Iya, aku sih percaya itu Mbak ya. Nah ini nih ada yang nanya Mila Amalia _01. Saya mau tanya ke Mbak Dena, apa sih hal yang paling sangat diinginkan anaknya atau Syakira saat dia tumbuh dewasa nanti? Dan apa Syakira tahu kalau dia beda dengan anak yang lain pada saat ini? Apakah dia sekarang dalam keadaan insecure atau seperti apa saat ini ya gitu? Ya, aku harapannya yang paling besar buat Aisyah tentunya untuk dia diberikan Allah kesembuhan, betul-betul bisa sembuh sebaik-baiknya dari penyakit kankernya, dan betul-betul bisa diberikan Allah umur yang panjang dan kesehatan yang seterusnya, dan kalau dan selalulah kebahagiaan tentunya buat dia sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, baik untuk segala urusan dunianya maupun akhiratnya, dan segala doa-doa lain yang kita sebagai seorang ibu pasti doa-doa baiknya tuh banyak buat anak pasti ya Mbak gitu. Tapi kalau ditanya sekarang PR kita banyak, salah satunya yang tadi disebutkan, apakah dia sekarang ini merasa bahwa dia berbeda dengan anak yang lainnya. Itu selalu menjadi usahaku untuk membuat untuk dia tidak merasa seperti itu gitu. Tapi biar bagaimanapun pasti walaupun kita nggak pernah obrolin, dia nggak pernah ngomong, tapi sedikit banyak aku sekarang dengan pertanyaan tadi berasa juga bahwa nggak mungkin lah dia nggak merasa bahwa dia tidak berbeda. Karena apa? Kalau sekarang mah udah enak ya Mbak, keluar rumah semua orang juga pakai masker, semua orang juga pakai face shield, semua orang juga nggak boleh kemana-mana. Dia tahu memang semua orang mengalami hal yang sama. Sebelum pandemi ini dia kalau keluar rumah pakai maskernya juga harus yang N95, terus dia juga harus orang-orang boleh keluar rumah, dia nggak boleh keluar rumah, orang-orang boleh makan di tempat-tempat makanan di luar, di restoran dia nggak boleh, orang-orang boleh ke mall dia nggak boleh gitu, orang-orang boleh sekolah, anak-anak lain boleh sekolah dia nggak boleh gitu. Jadi dia pasti selalu merasa, pastilah ada perasaan dalam hatinya bahwa kenapa aku nggak boleh gitu. Selama ini sih aku selalu berusaha untuk bilang bahwa ya karena Aisyah masih sekarang ini mau dikuatin dulu, lebih kuat lagi badannya, nanti kalau badannya udah kuat, udah sehat, baru kita bisa ke sekolah, ke mall, segala macam yang kayak gitu. Dan so far dia sih ya mungkin karena usia juga kali ya Mbak, jadi ya so far ya cukup, oh gitu ibu, tapi masih lama nggak ya gitu, jadi masih lama lagi nggak ya Aisyah pengen sekolah loh gitu, pertanyaannya palingnya gitu. Cuma nantinya pasti of course dia pasti akan tahu, semakin dia dewasa pasti dia akan tahu. Dan yang sekarang kita lakukan adalah saat ini dia itu aku rutinkan seminggu beberapa kali untuk ke sebuah children center di Singapura ini Mbak, yang isinya adalah anak-anak lain yang seusia dia kurang lebih, dan kebetulan mereka juga sedang mengalami apa yang Aisyah alami. Ada yang sedang kemoterapi, ada yang udah selesai kemoterapi, ada yang berbagai macam diagnosa cancer gitu ya. Jadi anak-anak ini mereka dikumpulin di satu tempat di mana mereka bisa bersosialisasi gitu. Paling tidak aku mau kasih tahu dia bahwa ada loh anak-anak lain yang dulu pada saat dia masih botak ya Mbak, dia di situ, dia sebelum ke situ dia merasa kenapa aku kok botak gitu, tapi di saat dia ketemu dengan teman-temannya lain, ada juga yang rambutnya juga nggak ada gitu, dia jadi merasa oh ya aku nggak sendiri ya, ada juga ya temanku yang lain yang begitu juga ya gitu. Paling tidak itu sih kalau untuk sekarang, tapi nantinya of course kita akan kasih tahu semuanya kepada dia, tapi nanti di saat kita merasa bahwa dia sudah bisa menerima itu dengan lebih tenang dan lebih dewasa
sedikit lagi lah paling enggak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, karena kan aku juga pengen diajarin Zumba sama Dena. Udah siap loh nih bajunya nih, baju Zumba. Tapi Dena, sekarang itu dari dokter bagaimana tentang hasil screening dari Aisyah sendiri? Apakah udah ada peningkatan ataukah seperti apa terakhir ini? Alhamdulillah Mbak, yang paling kita bersyukur sekali adalah bahwa dia sudah bisa melewati dan menjalani semua treatment kemoterapi dengan baik. Itu sudah alhamdulillah satu. Dan yang kedua, paling tidak badannya dia itu sudah memberikan respon yang sesuai yang diinginkan oleh dokter gitu. Jadi paling tidak badannya dia merespon dengan baik semua pengobatan, semua treatment gitu. Itu yang paling penting sekarang. Memang untuk kanker darah ya memang ada nanti masih ada lagi harus begini, harus ini itu, harus dikontrol harus dijaga apa segala macam kayak gitu. Tapi paling tidak itu aja kita udah bersyukur. Belajar untuk mensyukuri hal-hal yang seperti ini, kita syukuri banget, kita betul-betul berterima kasih kepada Allah karena itu adalah doa yang setiap saat kita sekeluarga panjatkan kepada Allah gitu. Tapi ini benar-benar ya guys ya, ini buat pengalaman kita semua ya. Pada saat kita sehat, kita harusnya banyak lebih bersyukur, bukan malah memikirkan hal-hal yang nggak ada. Ya kan, bener kan Dena ya? Iya benar, itu benar banget. Tapi ini kehidupan Dena ini banyak sekali membuat orang akhirnya lebih mendekat kepada Allah, bahwa memang benar pada saat kita di titik yang seperti ini, kalau bukan kekuatan dari Allah mungkin kita udah nggak tahu ya, udah kayak apa ya. Dan benar banget, hanya ibu seorang Dena yang bisa seperti Dena bilang yang tadinya nggak berpikir bisa, nggak kuat dia menghadapi, dan ternyata kuat juga. Dan ternyata ini sebetulnya kebahagiaan paling hakiki, bener nggak? Karena Dena sudah bisa menunjukkan kepada semua orang gitu ya, bahwa kalau kita kuat ya semuanya akan baik-baik saja. Termasuk anak yang seperti Aisyah, Dena terus smiling. Ini juga jadi masukan buat aku juga ya gitu loh. Jadi kalau kita smiling semuanya paling nggak akan lebih mudah, dan kita juga akan dengan senyumnya kita akan lebih merasa ini ringan dan akhirnya terus memotivasi kita. Benar nggak Dena? Insya Allah ya Mbak, benar. Iya, terakhir Positive dong. Always, yes. Ya, positif ya. Jadi terakhir dong Dena, buat yang nonton Vena Melinda Channel gitu ya, buat kan yang nonton pasti banyak kan ibu-ibu. Ini juga kalau aku bacain akan panjang banget, tapi semuanya salut sama Dena, semuanya mendoakan Dena dan Aisyah, dan aku sampai merinding kalau baca satu-satu. Mereka tuh sedemikian menjadikan Dena itu sebagai ikon ya, ikon dari ibu yang kuat menghadapi anak yang lagi dikasih sayang sama Allah. Kenapa? Karena kalau Allah kasih ujian ini berarti kan Dena mau nggak mau deket sama Aisyah, mau nggak mau kan selalu berdoa bersama. Itu mendekatkan kita kepada jalannya Allah kan, salah satunya itu. Boleh nggak ada pesan-pesan yang membuat kita tetap semangat? Aku rasa setiap ibu pasti, kita resepnya sama, Mbak Vena juga pasti sama. Kalau misalnya dibilang apa yang selalu menjadi kekuatan buat kita sebagai seorang ibu, pasti anak. Ya kan Mbak, di saat kita mikirin udah urusannya soal anak aja, wah istilahnya nggak mungkin bisa jadi mungkin, nggak bisa jadi bisa, nggak kuat bisa jadi kuat, istilahnya kayak begitu. Selalu bisa memberikan kepada kita tuh kekuatan yang lebih gitu, dan semangat yang lebih gitu anak. Jadi ya itu Masya Allah, Alhamdulillah. Tentunya itu semua adalah pertolongan dari Tuhan, betul, pertolongan dari Allah semata, dan kita bersyukur sekali gitu. Dan aku selalu merasa satu lagi bahwa all moms are super women. Semua ibu adalah, menurut aku ya, semua ibu itu mempunyai kekuatan super gitu. Aku belajar dan aku melihat sosok ibu di hidupku, mamaku, aku melihat Mbak Vena, aku melihat banyak sekali ibu-ibu di Indonesia yang begitu memberikan inspirasi, menjadi inspirasi gitu, bahwa memang ya itu tadi, seorang ibu itu adalah seorang superhero, super power, punya super power istilahnya seperti itu. Jadi percaya bahwa
apapun yang Allah berikan kepada kita, jalan hidup itu pasti adalah yang terbaik. Dan aku selalu percaya bahwa kalau kita dikasih satu perjuangan, nggak mungkin kita nggak dibekali sama Allah pertolongan. Iya. Gitu. Aku selalu percaya itu. Jadi nggak mungkin kita ditinggalin, nggak mungkin sama Allah. Jadi kalau misalnya memang ada ibu-ibu lain mungkin yang sekarang ini sedang mengalami perjalanan hidup yang kebetulan serupa dengan kami gitu, aku cuma mau kasih peluk virtual, tetap semangat, tetap harus kuat, karena saat ini anak kita sedang sangat amat membutuhkan kita. Dan percayalah dengan kekuatan magical yang dimiliki ibu dan anak, tetap positif dan jangan lupa untuk selalu minta kepada pemilik hidup dan yang maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Wow, ini luar biasa banget ya. Jadi Dena, aku nggak bisa ngomong apa-apa kecuali aku akan terus mendoakan Dena juga, Aisyah. Insya Allah kalau nanti semua udah membaik, aku bisa visit ya ke sana. Dari dulu pengen banget, dari bertahun-tahun yang lalu mau bawa Fania. Karena jujur ini perbincangan kita ya guys, membuat aku jauh lebih semangat lagi. Karena kadang-kadang kita perlu ya untuk sharing ya. Bukan karena masalah umur, bukan karena masalah yang satu ada perjuangan, yang ini enggak, tapi memang di antara perempuan paling bagus kalau kita saling sharing ya. Jadi ini menguatkan juga bahwa ternyata Dena aja bisa, masa aku nggak bisa ya. Jadi yang namanya pandemi itu mah kayaknya nggak seberapa ya. Yang paling penting semangat, kreatif. Ini Zumba ternyata bisa juga virtual, tetap heboh ya. Jadi habis ini guys, aku akan diajarin oleh Zin. Nah, ini Zin Dena. Jadi ini sedikit kenapa sih tiba-tiba Zumba? Kenapa nggak apa salsa atau apa? Kenapa Zumba? Sebelum kita tutup ya. Karena di Zumba itu ada 3 hal yang aku paling passionate di hidup. Musik, seni tari, sama dance gitu. Dan aku memang kebetulan kalau dance, aku penari tradisi juga iya, Mbak, penari modern juga iya, dan memang aku nggak suka salsa, tapi aku juga suka banyak sekali genre-genre tarian yang lain. Dan aku senang karena kalau di dalam olahraga Zumba, sebanyak genre tariannya tuh banyak, salsa ada, reggae, nanti ada reggaeton, ada pokoknya udah nggak sabar guys. Ini bener-bener salut banget. Jadi kalau kita punya kesedihan, langsung kita transfer ke hal-hal yang kita passion banget, termasuk salah satunya Zumba. Oke, jadi thank you banget Dena. Ini bener-bener wanita super. Wanita hebat. Mudah-mudahan pokoknya nanti akan ada kesembuhan yang luar biasa untuk Aisyah. Aku yakin banget. Karena apa? Karena Dena tetap memaknai semua ini dengan positif dan malah lebih dekat sama Allah. Itu yang diinginkan dari Allah. Hebat Dena, semangat terus. Salam buat Aisyah, peluk cium. Dan sebentar lagi aku akan diajar oleh Denada Zin, Denada Zumba. Yeay. Oke, thank you. Kita ketemu lagi ya habis ini ya. Oke, thank you. Bye. Alhamdulillah guys. Aduh, pokoknya kalau ngobrol sama Dena itu serasa aku mendapatkan banyak kekuatan baru, semangat baru, kesabaran ekstra. Karena apa? Seorang Dena aja dengan usia yang masih 42 tahun, dia sudah melalui semua warna kehidupan dengan optimis, dan dia orangnya kreatif banget. Itu catatan sih buat aku gitu. Jadi kalau Dena bisa, kenapa aku nggak bisa? Dan kenapa kalian nggak bisa? Jadi tetap harus semangat guys. Sebagai perempuan, kata-kata strong itu bukan hanya sebagai slogan ya, tapi strong itu adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan dari hari ke hari. Dan melalui Vena Melinda Channel ini aku selalu semangat untuk bikin vlog-vlog yang bermanfaat, yang membangun, yang mengencourage kaum perempuan semua untuk ayo kita bangkit. Sesulit apapun hidup itu biasa. Yang paling penting bagaimana kita menyikapi hidup dengan selalu dekat kepada Allah, meminta kepada Allah apa yang harus kita lakukan adalah yang terbaik di mata Allah. Jadi sekali lagi guys, makasih banyak. Dan sekarang udah hampir 90 berapa ribu ya. Aduh,
itu dong, subscribe lagi dong, like lagi, komen, dan juga jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Bye.